Kok nggak ada sih? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya. Ketua Yamin. kelas siapa? Satria, Pak. Ya, silahkan Ya, Mas Satria untuk memimpin doa di awal kegiatan kita hari ini. Farid. Ketuanya Farid, Pak. Ya, Kan silahkan Mas Farid. kan sudah ganti, Pak. Yang Kan sudah ganti. sudah biasa Farid. Kok aku. One game sih tah. Untuk memimpin doa. Yuk. Ayo, Itu Pak. open dulu. Astagfirullah. Itu Pak duduk Ya. siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak. Semangat sehat dan tetap Suaranya kecil, Pak. Selamat. Yang Pak. Pagi. silahkan open kamera. Iya itu, Pak. Put on cam put. Ayo yang lain silahkan open kamera. Nice. Nah, yuk, terima. Siapa tadi menang? Tidak apa-apa yang Boleh masih Putri. sarapan seperti Mas Rifki. Yang jelas Saya, nanti sebelum sarapan kalian tetap cuci tangan ya, hindari kerumunan. Ini kita masih dalam posisi pandemi COVID, jadi memang seperti itu. Sering cuci tangan, setelah cuci tangan ya sarapan seadanya. Itu kan menambah imun kita, ya kan? Ya, Pak. Saya sudah sarapan, saya sudah cuci tangan, tapi kok kena corona toh, Pak? Ya, enggak. Ayo. Karena itu Nasib, boy. anggota Takdir. keluarga membawa, tapi tidak mesti Diri lagi. terkena. Saya absen, ada yang sudah masuk ke GJR ada 17. Mas Afrianto, Anora, Melati, Rio, Lydia, Aji, Asriani, Rizky, Munir, Alvin, Farid, Putri, Trinugroho, Anissa, Fauzan, Rifki. Bukannya Munir udah hilang. Nah, jadi itu yang masuk ke presensi saya di GJR. Kok pada nggak on cam ini, Pak? Nah, Ayo pada open cam. ini meneh. Ayo. Di Nah. Aduh. Ya, silakan. Bentar, Pak. Nah, silakan di. Ayo on kamera, oi. Seperti Mas Fauzan itu, ya. Waduh, dia mic-nya. Assalamualaikum. Oke, sudah siap. Kita Ya, Pak. berdiri jenak. Kita membaca lagu Indonesia Raya. Panas, Pak, garing, Pak. Oke, silahkan berdiri jenak. Open cam dan apa namanya? Mic-nya dibuka. Satria dong ngadu, Sok. Oke, pada hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darah Garahku. di sana sana berdiri Jadi jadi panggung Indonesia kebangsaan bangsa airku kita
berseru Indonesia bersatu. Hiduplah Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah Bangunlah badannya. badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, Merdeka tanahku. tanahku, negeriku negeriku yang yang cinta. Indonesia Indonesia Raya merdeka. berdaulat. Hiduplah Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Raya. Mari kita bertepuk tangan. Klub ini OSIS bro. Sing deket Mas Gosoi. ya untuk seragam yang penting kalian masih memakai Aku identitas jir. identitas sekolah. Terlihat lebih ceria gitu loh setelah menyanyikan lagu. Jadi silahkan untuk silahkan Anda lihat pretest di DCR-nya. Jadi Bapak sudah menyiapkan tes awal sebelum kita masukin pelajaran, namanya pretest. Silahkan saya berikan waktu 2 menit. Identitas bos. 3 soal kalau salah untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum memasuki pelajaran ini. Sementara sudah ada 9 yang sudah masuk. Ada Mas Farid, Vicky, Putri, Rifki. Terlihat? Terlihat, Mas, Mbak? Saya sharing yang sudah masuk. Sudah, Pak. Terlihat, Sudah terlihat. Terlihat, Pak. Ada 9. Silahkan yang lain bisa mengerjakan pretestnya. Mana Pak? Kok nggak ada? Di GCR. KGSP, GCR PKL. Mas. GCR Mas. GCL kan. Wah, Satria orang nggak teh, yuk. Tapi burimu sama Oh, besar. GCR. Ya, Anu ponan. jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, Kota Drimun dulu. dasar konstruksi bangunan KD-nya 3.2. Kita nanti memahami jenis-jenis konstruksi bangunan. Jadi bangunan itu ada setidaknya 4. Ada bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Jadi nanti cakupan materi yang kita pelajari nanti Suaranya kurang keras, Pak. Maaf. ya kita keraskan. Jadi nanti Oke, saya siap. ulangi tujuan pembelajarannya memahami jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, bangunan air, bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Jadi cakupan materinya nanti kita bisa mengidentifikasi hingga mampu mengenali dan menampilkan jenis-jenis konstruksi bangunan. Bentar akan saya share presentasi ya. Hadir Pak. Ya. Sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Yang mana Pak? Jenis konstruksi bangunan. Oke, lihat. Sudah. Belum, Pak. Dah.
Jadi nanti kompetensi dasarnya memahami jenis-jenis konstruksi bangunan, ada bangunan gedung, bangunan jalan, jembatan, dan irigasi. Nah, tujuannya siswa terampil menganalisis dan menemukan jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan jembatan, dan irigasi. Dan di awal kita akan mengetahui konstruksi bangunan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu konstruksi atau bahasa aslinya construction dan berarti membangun, sedangkan kata kedua adalah bangunan yang berarti suatu benda yang dibangun atau didirikan untuk kepentingan manusia dengan tujuan, biaya, dan waktu tertentu. Jadi jika digabungkan, konstruksi bangunan berarti suatu cara atau teknik membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional, dan ekonomis. Jenis-jenis konstruksi bangunan ini kita bagi menjadi 4. Pertama adalah bangunan gedung, kemudian kedua bangunan jalan, yang ketiga bangunan jembatan, dan yang terakhir 4 bangunan irigasi. Jenis-jenis konstruksi bangunan gedung. Bangunan gedung adalah setiap susunan yang bertumpu pada tanah atau batu landasan, yang mana susunan tersebut akan membentuk suatu ruangan atau bagian-bagian untuk tujuan tertentu. Jika ditinjau dari susunannya, bangunan gedung dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bangunan bawah, yaitu bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan lantai atau bagian bangunan yang ada di dalam tanah seperti balok slope dan pondasi. Kemudian bangunan atas, yaitu bangunan yang terletak di permukaan lantai seperti tembok, kolom, pintu, jendela, ring balok, dan rangka atap serta bagian-bagiannya. Ini kalian sudah dapatkan di pelajaran mekanika teknik kalau tidak salah ya. Ada elemen struktur atas dan elemen struktur bawah. Sama. Ini mungkin juga sama dari pelajaran mepek yang kalian dapatkan di dalam konstruksi bangunan gedung. Ini saya tambahin dalam bentuk yang sederhana. Di bawah ada pondasi batu kali ya. Kemudian slope, ini adalah struktur bawah. Kemudian mulai dari tembok, tiang ke atas, ring balok, rangka kuda-kuda, kemudian sampai rangka atapnya nanti di atasnya, ini adalah konstruksi atau elemen struktur atas. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Kemudian ada tipe pondasi. Pondasi adalah bagian bangunan yang menghubungkan bangunan dengan tanah. Pondasi berfungsi untuk meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan yang dipikulkan kepadanya atau kepada tanah. Dan ada pondasi dangkal. Digunakan apabila lapisan tanah keras yang mampu mendukung beban bangunan di atasnya terletak dekat dengan permukaan, sedangkan pondasi dalam dipakai pada kondisi yang sebaliknya. Jadi kalau kita gambarkan pondasi dangkal, ada pondasi footpath setempat ya, kemudian plat menerus, mat atau rough footing, kemudian combined footing. Kalau di pondasi dalam ada bore pile, tiang panjang prestes, dan kaisen. Ilustrasi yang Pak, mau tanya Pak, ya, kalau misal rumah kita deket jurang itu pakai pondasi apa gimana Pak? Apa pakai cakar ayam? dekatnya seberapa? Ya deketnya ya kira-kira ada jarak, ya minimal jarak lah, dibilang berapa? 1 kilo lah. 1 kilo kejauhan nggak ya? Kalau masih 1 kilo pakai pondasi biasa masih bisa.
tinggal dilihat Jauhan lah itu. kondisi lingkungan sekitar. Kalau tanah kerasnya berada di dekat dengan permukaan tanah, berarti kita masih bisa menggunakan pondasi dangkal. Kemudian saya teruskan untuk bangunan tinggi, ya ilustrasinya bangunan tinggi seperti ini. Katakanlah bertingkat banyak, ya. Dari tingkatan banyak ini bermacam-macam lantai atau banyak lantai. Ini kan memberikan beban yang besar ke bawah. Ini beban yang besar ini nanti yang menumpuk adalah tiang-tiang ini, tiang-tiang panjang ini yang disatukan oleh pile cap ini. Ini untuk berat atau untuk bangunan tinggi. Kemudian elemen pokoknya, nah ini yang kita perkecil gambarnya tadi. Tiang panjang yang ada digabungkan, kemudian baru naik ke atas berupa kolom. Jadi pondasi bagian hijau ini ke bawah. Kemudian elemen struktur atasnya mulai dari yang biru, yang kolom. Kemudian sedikit gambaran penggunaan atau pemancangan tiang-tiang tadi. Jadi ada mesinnya, dibor dulu, kemudian baru dimasukkan dengan getaran atau vibrator sampai pada posisi yang ditentukan. Kemudian elemen pondasi tiang panjang. Ini ada kolom, ya, karena galian tanahnya lembek, kemudian dipakai tiang panjang. Kemudian pengecoran. Ini dimasukkan selubung, dibor, selubung dimasukkan, tulangan dimasukkan. Kemudian suaranya kurang jelas? Ya Pak. Nah, Iya, saya Pak. naikkan volumenya, ya. Bor dulu, kemudian selubungnya dimasukkan, besi tulangan dimasukkan, kemudian adukan dimasukkan, selubungnya kita tarik ke atas atau casingnya kita tarik ke atas. Jadi ada beberapa yang casing ada yang ditinggal atau ada beberapa yang memang ditarik. Kemudian bentuknya yang sudah jadi ada yang segi 4, ada yang silinder. Pengangkutannya kalau salah satunya seperti ini. Peralatan yang dipakai untuk memancangkan pondasi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, jadi yang tadi adalah jenis konstruksi bangunan gedung, sekarang masuk ke konstruksi bangunan jalan. Jalan merupakan fasilitas yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Kemudian jenis-jenis jalan itu berdasarkan hak penggunaannya itu hanya ada 2, jalan umum dan jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, kemudian jalan umum ini dapat kita bedakan lagi menjadi 3. Jalan negara yang dibiayai oleh pemerintah pusat, kemudian jalan provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, kemudian jalan kabupaten yang dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten. Jadi segala penanganannya yang ada di situ, katakanlah termasuk pembuatan sampai dengan perawatan, itu yang membiayai jalan itu ada 3, negara, provinsi, dan kabupaten. Kemudian jika dilihat dari fungsinya, jalan dibagi menjadi 3, jalan arteri, ada kolektor, kemudian jalan lokal, dan jalan lingkungan. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya. Ada jalan, ini ada pekerjaan jalan, pengecoran jalan, ini juga jalan. Kemudian ada jenis-jenis jalan, jika dilihat dari lapisan perkerasannya, ini ada 2, jadi
perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Jika pada perkerasan lentur terdapat lapis pondasi bawah, kemudian di atasnya lapis pondasi atas, kemudian yang paling atas ada lapis permukaan. Jadi biasanya kita pakai aspal, kan lentur. Kemudian yang jalan dengan perkerasan kaku, itu lapis pondasi dulu, biasanya memakai batu, atau nanti ada lantai kerja, kemudian dicor atau lapis beton. Ini biasa dipakai di jalan tol. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ketiga, ini namanya perkerasan komposit. Jadi gabungan antara lentur dan kaku. Jadi ada lapis pondasi, lapis beton, kemudian di atasnya dibuat satu lagi lapis permukaan dari aspal. Untuk detailnya kurang lebih seperti ini. Ya. Perkerasan lentur, ada tanah dasarnya dulu, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, kemudian lapisan permukaan. Ini aspal. Jadi biasanya batu kerikil, kemudian aspal campur pasir dan kerikil. Kemudian ini nanti lapis pondasi, lapis beton. Jadi di atasnya sudah tidak ada lapisan lagi. Dua-duanya sudah lapis tengah, perkerasan, kemudian ada aspalnya. Ini yang sering dipakai sekarang ini. Kemudian jika dilihat dari ruang jalannya, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Kemudian ada ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan ada ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Kemudian jika kita lihat layout jalan kurang lebih seperti ini. Ini kita lihat dari tampak atas dengan tertentu, kurang lebih jalan seperti ini ya. Ini jalur jalan yang hitam tengah. Kemudian ada ruang manfaat jalannya. Kemudian kalau kita lihat dari profil memanjang seperti ini, nanti untuk pemahamannya Anda bisa Anda dapatkan nanti di kelas 2. Kemudian kalau kita katakanlah kita ingin melihat dari depan jalan yang tadi ya. Ini kita potong. Tampaknya seperti ini ya. Ada subgrade yang tadi, lapisan bawah, lapisan atas, kemudian lapis permukaan. Kemudian masuk ke yang ketiga, ada jenis konstruksi bangunan jembatan. Jadi yang pertama bangunan gedung, kedua bangunan jalan, yang ketiga bangunan jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya berupa jalan lain atau jalan air ataupun jalan lalu lintas biasa. Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air atau lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Jadi secara umum suatu jembatan berfungsi untuk melayani arus lalu lintas dengan baik. Dalam perencanaan dan perancangan jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis, dan estetika arsitektural yang meliputi aspek lalu lintas, teknis, dan estetika. Ini macam-macam jembatan. Kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, ini ada 3. Ya. Ada jembatan jalan raya. Di bawah juga ada jalan, di atas juga dipakai sebagai jalan raya. Kemudian ada yang tengah, ini jembatan kereta api, jembatan jalan kereta api. Nah, kalau ada yang tahu ini ada di Jogja. Ya. Bawahnya lalu lintas jalan raya, atasnya jembatan
kereta api. Kemudian yang ketiga ada jembatan pejalan kaki atau penyeberangan. Ada di atas jalan. Ya. Kemudian kalau kita lihat tipe strukturnya, ini ada jembatan plat atau slab bridge. Kemudian ini plat berunggah atau voided slab bridge. Kemudian ada jembatan gelagar. Kemudian ada jembatan rangka. Kemudian jembatan pelengkung. Jadi konstruksinya memang melengkung. Kemudian ada jembatan gantung yang digantung dengan kabel. Ini pun sama, jembatan kabel. Jadi banyak kabel untuk mendukung gelagarnya. Kemudian ada jembatan cantilever, pun sama, ditopang dari kabel-kabel. Kemudian kalau dilihat dari lokasinya, jembatan ada di atas sungai atau danau, kemudian jembatan yang ada di atas lembah, jembatan di atas jalan yang ada atau flyover, kemudian jembatan di atas saluran irigasi atau drainase, dan jembatan di dermaga. Tapi kalau kita melihat dari bahan konstruksinya, itu ada jembatan kayu, jadi terbuat dari kayu, kemudian jembatan beton, ada kemudian jembatan beton prategang, kemudian ada jembatan baja, dan jembatan komposit. Komposit sama, berarti ada baja, ada betonnya. Kemudian bagian konstruksi jembatan. Sama dengan di bangunan gedung, ada struktur atas dan ada struktur bawah. Struktur atas meliputi trotoar, lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma yang bagian ini, kemudian ikatan pengaku, ya, kemudian ada tumpuan. Kemudian di bagian bawah ini ada abutmen namanya, pangkal jembatan, ada dinding belakang, dinding sayap, kemudian di sana di antar dinding sayap ini ada oprik atau plat injak, kemudian di belakangnya lagi konsol pendek dan tumpuan. Kemudian yang di tengah ada pilar jembatan, ini kepala, pilar-pilar. Ya. Nanti Anda bisa lihat detailnya di materi yang saya berikan di Google Classroom ya. Kemudian gambar perencanaannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa Anda lihat di Google Classroom. Kemudian kita masuki yang keempat, jenis konstruksi bangunan irigasi. Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air, atau dalam pengertian lain, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Bentar, ada yang masuk. Kemudian di irigasi ada fungsi saluran, ada 3. Jadi ada saluran pembawa, ada saluran pembuang, kemudian macamnya ada 3. Ya. Yang tadi ada 2, yang sekarang macam saluran pembawa irigasi ada posisi saluran irigasi yang mengalirkan air pada punggung medan dengan kemiringan mengarah ke arah kontur, kemudian ada saluran yang mengalir ke samping, kemudian ada saluran garis tinggi, kemudian ada saluran punggung, yaitu kemudian ada bangunan utama irigasi. Jadi bangunan utama dapat didefinisikan sebagai semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi. Ini biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk. Ada 3 bangunan utama yang sudah ada di negara kita, di Indonesia. Pertama adalah bendung tetap. Ya. Kemudian yang kedua ada bendung gerak vertikal. Jadi ada pintu-pintu yang bisa digerakkan untuk
membuka aliran air dari bendung ke sungai atau ke saluran irigasi, pergerakannya ke atas. Kemudian ada bendung karet atau bendung gerak horizontal. Ini digerakkan secara horizontal. Jadi terdiri dari dua bagian pokok, ada tubuh bendung yang terbuat dari karet, ya, kemudian ada fondasi beton yang berbentuk plat. Jadi bagian ini bisa bergerak secara horizontal. Kemudian lokasi bendung. Jadi untuk menentukan lokasi bendung haruslah diperhatikan beberapa pertimbangan. Jadi seluruh daerah irigasi harus dapat diari secara gravitasi, rasa saluran atau saluran induk tidak melewati daerah yang sulit, dipilih bagian sungai yang lurus, bangunan pengambilan harus dapat menjamin kelancaran masuknya air ke saluran induk, kondisi tanah fondasi cukup baik, tidak menimbulkan genangan yang luas, dan tanggul penutup tidak terlalu panjang, biaya pembangunan tidak terlalu mahal. Jadi bangunan utama kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini agak cepat saja, nanti ada bendung atau mercunya, kemudian saluran gambarannya kurang lebih seperti ini. Pintu air ini yang bisa digerakkan ke atas, ini juga saluran irigasi, ada pintu irigasi, salurannya kurang lebih seperti ini ada pembuatannya. Kemudian kita nanti beralih ke korban yang kedua. Bisa dilihat? Nah, bentar, adakah yang masuk? Bisa dilihat presentasi saya yang kedua? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kita mulai untuk Bisa, Pak, bisa. berdiskusi ya. Anda bisa lihat di halaman pertama seperti ini. Tetapi yang ingin saya diskusikan adalah gambar yang kedua. Anda lihat yang kedua ini. Jadi di pelajaran mekanika juga sudah diterangkan, yang bagian panah biru itu disebut apa? Jadi bagian ini. Siapa yang mau menjawab? Ini panahnya hitam semua, Pak. Yang ini biru. Anda lihat kursornya, ada yang bagian bawah. Kalau di Zoom blur, Pak. Di zoom blur. Jadi yang bagian bawah ini adalah bagian pondasi. Jadi kalau pondasi berarti termasuk elemen apa? Elemen struktur bawah, Pak. Iya. Di mekanika teknik kemarin kan sudah ada elemen struktur bawah, itu bagian pondasi. Kemudian yang kedua, yang bagian atas ini ada elemen apa? Mulai dari dinding, tembok, apa namanya, jendela, plafon, rangka atap, kuda-kuda, genteng. Itu termasuk elemen Struktur atas. ya. Terima kasih Mbak Putri. Ya, Pak. Jadi untuk yang sederhananya ada dua. Jadi elemen struktur bawah dan elemen struktur atas. Pada sebagian kasus tertentu untuk yang bukan bangunan gedung sederhana, katakanlah ini kan bertingkat, ada dua lantai, ada bagian khusus di sini. Di antara bagian elemen bawah dan elemen atas itu ada katakanlah media di antara. Ada yang tahu apa ini?
Mbak Putri mungkin bisa menjawab. Yang mana, Pak? Yang ini. Di antara elemen struktur bawah hingga elemen struktur atas, itu ada konstruksi Bangunan tengah, bukan, Pak? iya, bangunan tengah. Ada yang lain mau menambahkan? Jadi di konstruksi yang tengah ini terdapat penghubung antara bawah dan atas. Apa itu? Konstruksi tangga. Jadi untuk menghubungkan lantai ke satu dan lantai kedua dan seterusnya, jika itu bangunan tinggi berarti tingkatnya akan banyak, berarti akan ada tangga. Kemudian ada lantai yang berikutnya dan seterusnya. Jadi kalau pada dasarnya ada dua elemen, elemen bawah dari slope fondasi ke bawah ya sampai dengan tanah pendukungnya, kemudian kedua elemen struktur atas mulai dari pasangan bata, pintu, jendela, plafon hingga rangka atap, itu elemen atas. Jika bangunannya bertingkat berarti akan ada konstruksi tengah atau apa namanya ya, penghubung di antara penghubungan antara elemen bawah dengan elemen atas. Kemudian saya kembali ke gambar yang pertama. Ada yang bisa melihat ini? Ini kurang lebih robohnya rumah karena bencana alam, gempa. Jadi kalau yang tadi di sini, dari elemen bawah menuju ke elemen atas, itu ada ikatan antara slope, kemudian tiang. Pakai apa? Besi tulangan dan cor, ya, dengan betonnya. Tapi ketika kita melihat di bangunan ini di kayu, konstruksi kayu seperti ini, kita sulit untuk menghubungkan dengan antara pondasi elemen struktur bawah dengan elemen struktur atas. Jadi selama ini tidak ada yang mengikat antara elemen pondasi bawah dengan elemen atas. Makanya ketika ada getaran atau gempa, yang atas akan rubuh karena tidak ada ikatan. Ya, enggak? Ayo yang lain gimana? Kok tidak ada komentar? Presentasinya ganti belum sih, Pak? Sudah ini. Punya saya masih yang tadi, Pak, yang Mersu Melengkung itu, Pak. Oh ya, saya sebentar tak coba lagi ya. Di tempat saya sudah. Suara apa itu? Sudah? Nah, ya udah, Pak. Ya, Pak. Itu yang gambarnya rumah ambruk kan, Pak? Iya, tadi yang ini. Oh iya, Pak. Pantesan kok kayaknya nggak nyambung gitu, Pak. Oh iya, Sama iya, gambarnya. Pak. Jadi, Sama tadi saya tempat juga saya, dari ya. tadi bingung. Jadi saya ulangi ya. Yang panah biru, ya. Ini adalah elemen apa namanya? Elemen struktur apa? Elemen struktur bawah, Pak. Elemen struktur bawah. Elemen struktur Nah, bawah. itu bawah.
Kemudian yang merah Elemen struktur Elemen atas. struktur atas. Elemen struktur elemen atas. atas. Jadi pada dasarnya bangunan itu ada dua, elemen bawah dan elemen atas. Kemudian jika pada satu kondisi tertentu, ini kebetulan kan lantainya 2, rumah bertingkat. Ada satu konstruksi lagi di tengahnya. Itu namanya apa? Elemen struktur tengah, Pak. Tangga. Apa tangga, Pak? Berupa tangga untuk menghubungkan antara lantai 1 dan lantai berikutnya. Jadi untuk kondisi tertentu menjadi 3 bagian elemen, bawah, tengah, dan Atas. atas. Jadi pada dasarnya hanya ada 2, elemen bawah dan elemen atas. Pada kondisi tertentu, kalau kata bangunannya bertingkat, berarti akan ada Waduh. konstruksi tengah. Gimana? Ada apa? Enggak apa, Pak. Lanjut, ini untuk yang gambar ketiga. Sebentar, tadi yang kedua. Nah ini ya. Jadi selama ini kita kesulitan menggabungkan antara elemen struktur bawah dengan elemen struktur atas jika di atas itu adalah bangunan kayu. Ya ada. Iya. Jadi Iya, Pak. kalau di bagian ini elemen struktur bawah dengan elemen struktur atas itu kita ikat dengan besi tulangan dan aduan, cor-coran ya. Ada slope, ada tiang. Tetapi kalau kita kembali ke gambar ini kan tiangnya kayu semua. Dan Iya, Pak. biasanya itu di bawah tiang kayu itu kita memakai batu landasan. Namanya apa? Tidak tahu, Pak. Tapi ya tahu Umpak, Pak. maksudnya. Umpak. Nah, Oh, bentuknya umpak. itu kan Umpak. umpak, betul. Batu landasannya namanya umpak. Dengan antara tiang kayu dengan umpak itu kan tidak diikat, hanya diletakkan saja di atasnya, ya kan. Kemudian umpak itu dengan tanah itu juga hanya diletakkan saja tanpa katakanlah dicor atau disemen, ya kan. Iya, Pak. Pun mungkin hanya untuk katakanlah sebagai lantai. Jadi jika ada gempa di antara umpak dan tiang kayu itu kan akan bergerak sendiri-sendiri. Iya. Makanya rubuh. Jadi ini yang terjadi ketika bangunan kayu rubuh ketika ada bencana gempa. Sudah paham maksudnya? Paham. Paham, Pak. Kita masuk ke ketiga. Anda lihat gambar 4 gambar ini. Lihat, Pak. Jalan. Lihat, Apa Pak. yang bisa Anda jalan? Jalan ada mobilnya. Anda mengidentifikasi lebih dalam lagi. Jalan apa? Jalan umum. Jalan umum. Jalan Ada umum. ada dua jenis jalan berdasarkan penggunaannya, ya kan? Pertama ada jalan, ini jalan Iya, Pak. apa namanya? Arteri. Jalan umum. Ya, ini jalan umum. Jalan umum. Nah, ini kita setelah kalau kita pergi ke Semarang, ke Jakarta, ini kita lewat seperti ini untuk Jalan tol. mempermudah hambatan. Jadi untuk mengurangi hambatan yang ada, kita masuk di jalan tol. Tol. Namanya jalan bebas hambatan. Tol ya. Ya. Kemudian kita masuk ke ketiga. Siapa ini? Jembatan. Iya, jembatan. Yang kita perlihatkan di sini adalah bagian ini.
Jembatan. Ini adalah apa Gelagar, Pak. namanya? Iya, gelagar. Kemudian ini yang penyangganya. Gelagar. Kemudian ini ada abutmen yang tadi. Kemudian ini tiang panjangnya. Berarti yang bagian ini kita sebut apa? Elemen apa? Yang mana, Pak? Mas Aryo? Yang ini. Lihat nggak? Yang bagian gambar tengah. Pondasi. Ini kan Oh, dari sini. Elemen Kalau struktur semuanya bawah. kita sebut sebagai elemen struktur bawah, Pak. iya, Struktur bawah. betul. Kan pondasi. Kemudian kita lihat yang setelahnya. Ini ada lantai aspal, ada trotoar, ada yang penyangga, kemudian rangka. Ini termasuk apa? Elemen struktur atas. Elemen struktur atas, betul. Siapa ini tadi? Mas Fauzan ya? Saya, Pak. Iya, Pak. Hah, siapa? Saya Fauzan. Fauzan. Oke. Mulai. Kita sedikit melihat mungkin ada yang PKK kemarin membuat seperti ini. Ya. Ini Lanjut. gelapnya, ya. Warnanya, lantai kendaraannya, ya kan. Jadinya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini jenis konstruksi apa namanya? Konstruksi irigasi. Irigasi. Betul. Iya bukan sih, iya kan? Iya. Betul. Iyalah. Irigasi. Ya, masa enggak? Presensinya Jadi, udah. itu tadi diskusi kita. Loh, kok hilang? Ya. Sudah selesai. Jadi, apa yang bisa Anda simpulkan dari diskusi yang tadi? Ada 3 elemen struktur. 3 elemen struktur. Atas, Elemen struktur bawah, atas, bawah, dan tengah. Bawah Ya, dan tengah. Oke. Ada lagi? Jenis-jenis konstruksi bangunan dibagi menjadi 4. Ya. Apa aja? Wow. Apa aja, Mbak Putri? Konstruksi bangunan gedung, konstruksi Ya, bangunan betul. jalan, konstruksi bangunan jembatan, dan konstruksi bangunan irigasi. Betul. Terima kasih. Jadi, Apaan sih? pada intinya Tahu. Terima kasih untuk buat saya ada sendiri. 2 elemen, ya, elemen struktur bawah dan elemen struktur atas. Pada kondisi tertentu akan ada konstruksi tengah, penghubung antara konstruksi bawah dan elemen atas. Kemudian jenis-jenis konstruksi kita bagi menjadi 4. Apa namanya? Bangunan gedung, bangunan jalan, bangunan jembatan. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya nanti Anda silahkan mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Jadi nanti Yang mana, Pak? tugasnya saya tunggu di Google Classroom. Ada tulisan lembar Di mana? kerja peserta didik Google Classroom. IJR. IJR. Google Classroom. Ya, Pak. Ya, Tuh. nanti nanti ya kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi nomor urut 1 sampai nomor urut 5 itu nanti kelompok 1. Nanti silakan. Sama Putri, Pak. Ya, pokoknya nomor urutnya kita bagi sesuai absen aja. Urut 1 sampai 5 itu sebagai kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2 dan seterusnya ya. Kemudian pengerjaan LKPD itu saya tunggu hingga jam 3 sore ya. Nanti silahkan dikondisikan, didiskusikan bersama kelompok ya. Diskusikan, Pak. Ya, nanti setelah ini selesai, kalian berdiskusi dalam kelompok ya. Jadi kemudian mengerjakan LKPD yang ada. Kemudian dikumpulkan maksimal jam 3. Oke.
Ngumpulin lewat mana, Pak? Google Classroom. Ya iya. Oh. Ya ICR lah. Nah, medianya kan kita daring pakai Google Classroom. Aduh. Kemudian saya minta Saya kira langsung dikumpulin ke rumahnya Bapak. ya boleh. Tapi kita kan masih daring, tidak boleh bertatap muka. Jadi kita sekarang ini bertatap maya Corona. karena kita pandemi. Ya. Kita harus menjaga jarak. Kemudian saya minta Mas Satria untuk memberikan rangkuman apa yang sudah kita bahas hari ini. Silahkan. Rangkuman Materi apa yang kita bahas hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Fauzan, kemudian ada Mbak Putri. Masih ingat? lupa, Pak. Bangunan. Guys, baru sebentar. Oh, fondasi, Ada yang fondasi. Fondasi. Ada 3 elemen. Elemen, yuk, 4. Pada Jalan. Jembatan. Ya, Jalan. saya ulangi pada dasarnya bangunan itu dibagi menjadi 2 elemen. Apa itu? Bawah, Elemen bawah, Wah, elemen atas. dan ada elemen Atas. struktur atas. Bawah itu dari balok slope pondasi ke tanah. Kemudian atas itu dari lantai, pintu, dinding, plafon, rangka atap. Itu elemen struktur atas, ya. Kemudian pada kondisi tertentu ada elemen struktur tengah berupa apa Mas Satria? Hah? Konstruksi Apa? tengah berupa konstruksi tengah berupa apa? Elemen struktur tengah. Wah, ini kurang konsentrasi nih, mungkin belum sarapan ini Mas Satria ini. Mbak Putri? Iya, Pak. belum sarapan, Iya. Pak. Iya. Di antara elemen bawah dan elemen struktur atas ada Ayo. Apa hayo? Ada konstruksi tangga. ya, ada konstruksi tangga. Kemudian jenis-jenis konstruksi ada? Ada berapa macam? Jenis-jenis konstruksi bangunan itu ada 4. Ada 4. Apa aja? Ya benar. Apa saja? Konstruksi bangunan gedung, Iya, konstruksi bangunan gedung. 1. konstruksi bangunan jalan, Iya, bangunan jalan. 2. Jembatan. konstruksi bangunan jembatan, Ya. 1 lagi. konstruksi bangunan irigasi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Semangat. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian pada akhir pelajaran ini, sekarang silakan kalian lihat di Google Classroom. Saya berikan post test ini untuk mengetahui kemampuan Anda selama pembelajaran ini. Silakan Anda lihat post testnya. Saya berikan waktu 4 menit. Oke, sudah ada 9 jawaban.
yang menjawab. Yang menjawab ada Mas Andrea, Mas Alvin, Mas Farid, Fauzan, Satria, Vicky, Anissa, Putri. Sudah ada 11. Ya, terima kasih. Jadi itu yang ada beberapa sudah memahami apa yang kita berikan hari ini ya, tentang memahami jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas spesifikasi dan karakteristik kayu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Kun mau tanya apa, Kun? Tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Farid, Ketua Pak. kelasnya Farid. dilanjutkan untuk Farid. Farid, Pak. Silakan Mas Farid. Kita tutup. Saya mau Wakilnya, Pak. Bukan. Wakilnya aja, Pak. Farid aja. Siapa wakilnya? Bisa. Saya Pak, percayakan Farid. sama Farid, Pak. Cepet. Ayo Mas Farid, kita tutup dengan berdoa Mas Farid. Dan Mas Farid. Ketua. Ketua. Ayo berdoa, malah. Ayo. Open cam semua. Berdoa mulai. Nah itu Pak Satria, Pak. On cam semua, ayo. Sudah belum? Doa selesai. Ya. Terima kasih. Semoga terima kasih kepada ketua kelasnya yang sudah memimpin berdoa. Semoga apa Sama-sama, yang Pak. kita pelajari hari ini bisa bermanfaat Wah. semua ke depannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On kamera, stop. Malah rasa. Biar saya screenshot dulu. Bu, Ayo, open cam maaf dulu. Bu atas kesalahan. Oke, tadi Ibu sebentar ya kepada anak-anak semua. Tadi sudah menerima pembelajaran daripada Pak Dwi Sutrasto. Yang anak-anak sudah mengerti semua, sudah paham kan? Sudah, Bu. Lumayan, Bu. Belum, Bu. Oke, ya udah silakan Pak Dwi untuk menutup rekamannya.